Halo, saya Marcella Minala Beru dengan NIM 2206 11020683, mahasiswa Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkembangan teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik aliran ini mendefinisikan perhatian dan kemampuan manajemen, dibutuhkan penerapan fungsi-fungsi tersebut. Robert Owen 1971-1858 menyimpulkan bahwa kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan dipengaruhi oleh situasi ekstern dan intern dari pekerjaan. Menurut James A. F. Stoner, ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu 1. Manajemen klasik yang terbagi dari 2 cabang, yaitu teori manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Yang kedua, manajemen perilaku atau behavioral management. Yang ketiga, ilmu manajemen atau management science. Paham manajemen klasik. Paham ini memiliki teori manajemen klasik yang berkeyakinan bahwa pekerja hanya memiliki kebutuhan fisik dan ekonomi. Teori ini tidak memperhitungkan kebutuhan sosial dan kepuasan kerja, tetapi sebaliknya menganjurkan spesialisasi tenaga kerja, kepemimpinan terpusat dan pengambilan keputusan, dan memaksimalisasi keuntungan. Teori manajemen klasik dibentuk untuk merampingkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan laba. Teori ini muncul pada akhir abad ke-19 dan menjadi terkenal pada paruh pertama abad ke-20. Meskipun tidak secara luas diterapkan di zaman modern, teori ini menawarkan beberapa prinsip yang tetap masih valid pada batas tertentu dalam manajemen bisnis kecil yang bergerak dalam bidang manufaktur. Harry Fayol 1841-1925 membagi operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan yang tergantung satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah 1. Teknik produksi dan manufacturing produk. Kedua, komersial, pembelian bahan baku dan penjualan produk. Ketiga, keuangan atau finansial, perolehan dan penggunaan modal. Yang keempat, keamanan, perlindungan karyawan dan kekayaan. Yang kelima, akuntansi, pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan hutang, pembuatan neraca dan pengumpulan data statistik. Yang keenam, manajerial. Pendekatan dalam teori perilaku. Perilaku dapat dipahami melalui 3 pendekatan, yaitu dengan model A rasional. Model rasional memusatkan perhatiannya pada anggota organisasi yang diasumsikan bersifat rasional dan mempunyai berbagai kepentingan dan kebutuhan, motif, dan tujuan. Pendukung model ini diantara lain Dawn 1967 dan Simon 1973. Sosiologis. Model sosiologis lebih memusatkan perhatiannya pada pengetahuan antropologi, sosiologi, dan psikologi. Pendukung model ini di antara lain Bern 1970. C. Pengembangan hubungan manusia. Model pembangunan hubungan manusia lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan yang ingin dicapai dan pengembangan berbagai sistem motivasi menurut jenis motivasi agar meningkatkan produktivitas kerja. Pendukung model ini diantara lain M.C. Gregor 1961 dan Maslow
1970 dan Benny 1990. Teori perilaku merupakan pengembangan dari pendekatan hubungan manusiawi. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh sistem sosialnya. Maslow yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan untuk menjelaskan perilaku manusia dalam kaitannya dengan motivasi manusia yang yaitu pada dasarnya perilaku adalah goal oriented. Dengan kata lain, perilaku pada umumnya dimotivasi oleh kegiatan untuk memperoleh kebutuhan. Sesuai dengan ini, maka yang mendorong manusia berperilaku tertentu dipengaruhi oleh kebutuhan yang paling mendesak. Ia mengatakan setiap orang mempunyai suatu hierarki kebutuhan dan secara berturut-turut berdiri dari satu physiology needs, kedua safety needs, ketiga social needs, keempat esteem needs, yang kelima self-actualization needs. 2. Prinsip teori perilaku. Beberapa prinsip perilaku antara lain 1. Pendekatan motivasi dan menghasilkan komitmen pekerja sangat dibutuhkan. Yang kedua, manajemen tidak dapat dianggap sebagai suatu proses teknik yang kaku. Yang ketiga, manajemen harus sistematis dan sistemis. Yang keempat, what do you offer? Yang kelima, organisasi sebagai suatu keseluruhan. Yang keenam, kepemimpinan diterapkan sesuai dengan situasi bawahannya. Yang ketujuh, unsur manusia merupakan kunci utama yang menentukan sukses atau gagalnya organisasi mencapai tujuan. Yang kedelapan, manajer masa kini harus didik dan dilatih untuk memahami dan menerapkan konsep manajemen. 9. Komitmen dapat ditingkatkan melalui partisipasi dan keterlibatan pekerja. Ke-10. Pengawasan harus dibangun dalam pengertian positif, bukan mencari kesalahan tetapi mencegah terjadinya kesalahan secara diri. Sumbangan teori perilaku seperti yang telah disebutkan tadi adalah untuk dikembangkan teori motivasi. Selain itu, untuk mengetahui perilaku kelompok, hubungan manusiawi di tempat kerja, dan pentingnya hubungan manusiawi di tempat kerja, ahli perilaku menyarankan untuk dikembangkan dalam teori-teori kepemimpinan, konflik, kekuasaan, dan perubahan organisasi dan komunikasi. Macam-macam gaya kepemimpinan. Dilihat dari segi efektivitasnya, tiap-tiap gaya kepemimpinan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepemimpinan yang kurang efektif. Kelompok yang kurang efektif terdiri atas gaya kepemimpinan 1. Deserter, perilaku kepemimpinan yang tidak merasa terlibat, moral kepemimpinan rendah, dan suka untuk diramalkan. Ia adalah pemimpin yang pasif. Yang kedua, missionary, pemimpin yang mempunyai sikap penggampangkan tugas dan persoalan, penolong dan lemah. Pimpinan gaya ini hanya tertarik pada keharmonisan organisasi. Yang ketiga, autorat, perilaku pemimpin yang keras terhadap bawahan, keras kepala, bandel, dan ingin menang sendiri. Ia merupakan pemimpin yang tidak mempercayai orang lain, tidak menyenangkan bawahan, dan hanya tertarik pada tugas atau kegiatan yang mendadak.
Yang keempat, kompromiser. Perilaku pemimpin yang tidak mempunyai pendirian yang tetap, berpandangan sempit, dan tidak memberikan keputusan yang tegas. B. Kepemimpinan yang efektif. Sedangkan kelompok yang efektif mencakup gaya kepemimpinan 1. Berakurat. Perilaku pemimpin yang patuh pada peraturan, menampilkan diri sebagai insan organisasi dan lugu. Ia adalah pemimpin yang tertarik pada aturan dan produser untuk kepentingan dirinya. Ia pun menginginkan peraturan dan pengontrolan dengan caranya sendiri, serta senantiasa memperhatikan tugasnya. Yang kedua, developer. Pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan kreatif, memberikan pelimpahan wewenang dengan baik, dan menaruh kepercayaan kepada bawahan. Ia pemimpin yang mempercayai bahwa masing-masing bawahan dapat berkembang sendiri. Yang ketiga, benevolent. Perilaku pemimpin yang mengandalkan organisasi dengan lancar dan tertib, mempunyai keahlian dalam keterlibatan diri secara mendalam. Pendekatan kontemporer. Teori manajemen kontemporer yaitu teori manajemen yang berkembang pada masa kini, di mana dalam teori manajemen itu ada yang mengatakan terdapat 3 pendekatan di antaranya. 1. Pendekatan sistem. Sistem berarti kumpulan bagian-bagian yang saling terkait, berfungsi secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga teori sistem dalam manajemen kontemporer yakni perluasan perspektif kemanusiaan yang menjelaskan organisasi sebagai sistem terbuka dengan karakter entropi, sinergi, dan ketergantungan antar subsistem. Yang kedua, pendekatan institusional. Pendekatan ini berasumsi bahwa penyelesaian persoalan organisasi yang berhasil dianggap bergantung pada identifikasi manajer atau variabel kunci mengenai persoalan yang dihadapi. Ketika manajer belajar untuk mengidentifikasi pola dan karakteristik organisasi, maka mereka dapat menemukan solusi yang tepat dengan karakteristik tersebut. Hal ini bisa dikatakan pula bahwasannya dibutuhkan teknik manajemen yang berbeda untuk organisasi dengan kondisi, waktu, dan situasi yang berbeda. Sedangkan fenomena organisasi yang muncul dalam pola logis, manajer menyusun dan menerapkan respon yang serupa untuk jenis masalah yang sama. Prinsip manajemen yang sukses pada situasi tertentu belum tentu efektif apabila digunakan di situasi lainnya. Tugas manajer adalah mencari teknik yang paling baik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melihat situasi, kondisi, dan waktu yang tertentu. Yang ketiga, pendekatan hubungan manusia baru atau New Human Relation. New Human Relation berarti berkaitan dengan hubungan antara manusia. Pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, intuitif, dan kreatif. Sehingga konsep ini memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas kepada pelanggan.
Dalam hal ini ditekankan pada kontrol kualitas yang mengarah pada pendekatan yang menekankan keterlibatan karyawan dalam pencegahan masalah kualitas. Dalam pendekatan hubungan manusia baru ini dikenal pola TQM atau Total Quality Management, yaitu sebuah konsep yang memfokuskan pada pengelolaan organisasi secara keseluruhan untuk memberikan kualitas pada pelanggan. 4 elemen penting TQM adalah keterlibatan pelanggan, fokus kepada pelanggan, penentu acuan serta perbaikan terus-menerus. 4. Perkembangan manajemen di masa mendatang. Ada 5 kemungkinan arah perkembangan teori manajemen di masa mendatang, yaitu dominan, di mana salah satu dari aliran utama dapat muncul sebagai yang paling berguna. Yang kedua, divergens, di mana setiap aliran berkembang melalui jalurnya sendiri. Yang ketiga, konvergens, di mana aliran-aliran dapat menjadi sepaham dengan batasan-batasan di antara mereka cenderung kabur. Yang keempat, sintesa, di mana masing-masing aliran berintegrasi. Yang kelima, prolifera, di mana ada kemungkinan muncul lebih banyak aliran lagi. Sejak adanya industri di Inggris, telah muncul berbagai teori dari aliran manajemen yang dikenal. Dari sekian banyak teori dan aliran manajemen yang ada, terdapat 3 teori atau aliran besar yang mempengaruhi manajemen. Teori atau aliran manajemen tersebut adalah: 1. Aliran manajemen klasik. Aliran manajemen klasik yang dapat dibedakan menjadi teori manajemen ilmiah, yang dalam buku-buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda, yaitu yang pertama, manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Sedangkan yang kedua, manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Teori organisasi yang menurut Henry Fayol, suatu manajemen mempunyai 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, dan pengkoordinasian, dan pengawasan. 2. Aliran manusiawi atau aliran neoklasik. Aliran hubungan manusiawi muncul karena adanya rasa ketidakpuasan terhadap aliran manajemen klasik dan teori organisasi klasik. Yang ketiga, aliran manajemen modern. Aliran manajemen modern dikenal juga sebagai aliran kuantitatif. Aliran ini berkembang melalui perkembangan dari aliran hubungan manusiawi dan dibangun atas dasar manajemen ilmiah. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman, diyakini bahwa teori dan aliran manajemen akan terus berkembang. Akan muncul suatu teori atau aliran manajemen yang baru yang dianggap dapat mewakili kebutuhan akan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan suatu organisasi perusahaan. Dari kemungkinan aliran atau teori tersebut dan berdasarkan perkembangan ilmu manajemen, kemungkinan akan muncul lebih banyak lagi aliran atau teori manajemen. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli, yaitu Warren Haynes dan Joseph L. Massey. Warren Haynes dan Joseph L. Massey dalam bukunya Manajemen Analysis
Konsep and case membedakan 6 aliran teori manajemen, yaitu aliran akuntansi manajerial, aliran ekonomi manajerial, aliran tesis organisasi, aliran hubungan manusiawi dan perilaku manusia, aliran kuantitatif atau matematik dan statistik, aliran teknik. Menurut John G. Hutchinson, dalam bukunya Manajemen Strategi and Testing, membagi aliran teori manajemen menjadi 6, yaitu aliran operasional atau proses manajemen, yang kedua aliran empirik atau kasus, yang ketiga aliran perilaku manusia, yang keempat aliran sistem sosial, yang kelima aliran teori keputusan, yang keenam aliran matematik. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.